Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, Ibu dan teman-teman semuanya, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami yang berjudul Perlindungan Anak. Segala kegiatan yang menjamin hak anak sebagai berikut. Yang pertama, hidup. Yang kedua, tumbuh. Yang ketiga, berkembang. Dan yang keempat, berpartisipasi. Selanjutnya, asas-asas perlindungan anak. Yang pertama, non-diskriminasi. Yang kedua, kepentingan terbaik anak. Yang ketiga, hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan. Dan yang terakhir, penghargaan terhadap pendapat anak. Dasar hukum pelaksanaan perlindungan anak di Indonesia mengacu kepada peraturan perundang-undangan nasional dan internasional. Dasar hukum nasional yang utama adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang berisi antara lain tentang definisi anak, tujuan perlindungan anak, hak-hak anak, kewajiban negara, masyarakat, dan keluarga. Upaya peningkatan kesejahteraan dan perlindungan khusus untuk anak juga tercakup dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional RPJMN 2010-2024 yang merupakan tahap kedua dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional RPJPN 2005-2025 yang ditetapkan melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007. Lebih lanjut, disebutkan dalam RPJMN 2010-2014 berbagai permasalahan dan tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan perlindungan anak sebagai berikut. 1. Meningkatkan akses terhadap layanan pemenuhan hak tumbuh kembang anak, termasuk pengembangan anak usia dini yang holistik dan integratif. 2. Meningkatkan perlindungan anak dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi, meningkatkan kapasitas kelembagaan perlindungan anak. Masih lemahnya kualitas dan kuantitas kelembagaan berperan dalam pencapaian perlindungan anak yang belum optimal yang ditunjukkan dengan A. Masih terdapatnya peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang tidak konsisten dengan KHA dan Undang-Undang Perlindungan Anak yang berpotensi merugikan dan menghambat pemenuhan hak-hak anak, dan B. Belum terbentuknya kelembagaan perlindungan anak yang komprehensif dan menjangkau semua wilayah, serta masih lemahnya mekanisme pengawasan dan pendataan. 3 fokus prioritas dalam mencapai arah kebijakan peningkatan perlindungan anak, yaitu pertama, peningkatan kualitas tumbuh kembang dan kelangsungan hidup anak, antara lain melalui peningkatan aksesibilitas dan kualitas program pengembangan anak usia dini, peningkatan kualitas kesehatan anak, dan peningkatan pendidikan kesehatan reproduksi bagi remaja. Yang kedua, perlindungan anak dari segala bentuk tindak kekerasan dan diskriminasi, antara lain melalui peningkatan rehabilitasi dan perlindungan sosial anak, peningkatan perlindungan bagi pekerja anak dan penghapusan pekerja terburuk anak, dan peningkatan perlindungan bagi anak yang berhadapan dengan hukum. Yang ketiga, peningkatan kapasitas kelembagaan perlindungan anak, antara lain melalui penyusunan dan harmonisasi peraturan perundang-undangan terkait perlindungan anak, peningkatan kapasitas pelaksanaan perlindungan anak, peningkatan penyelidikan data dan informasi perlindungan anak, dan peningkatan koordinasi dan kemitraan antar pemangku kepentingan terkait pemenuhan hak-hak anak baik lokal, nasional maupun internasional. Landasan hukum internasional terkait dengan perlindungan anak yaitu Konvensi tentang Hak-Hak Anak yang disetujui oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tanggal 20 November 1989. Perserikatan Bangsa-Bangsa telah menyatakan bahwa pertama, anak-anak berhak atas pengasuhannya dan bantuan khusus. Yang kedua, meyakini bahwa keluarga sebagai kelompok dasar masyarakat dan lingkungan alamiah bagi pertumbuhan dan kesejahteraan semua anggotanya, dan terutama anak-anak harus diberikan perlindungan dan bantuan yang diperlukan sedemikian rupa sehingga dapat dengan sepenuhnya memikul tanggung jawabnya di dalam masyarakat. Yang ketiga, mengakui bahwa anak untuk perkembangan kepribadiannya sepenuhnya yang penuh dan serasi harus tumbuh berkembang dalam lingkungan keluarganya dalam suasana kebahagiaan, cinta, dan pengertian. Selanjutnya yang keempat, mempertimbangkan bahwa anak harus
harus dipersiapkan seutuhnya untuk hidup dalam suatu kehidupan individu dan masyarakat dan dibesarkan semangat cita-cita yang dinyatakan dalam piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa dan terutama dalam semangat perdamaian, kehormatan, tenggang rasa, kebebasan, persamaan, dan solidaritas. Yang terakhir yaitu mengingat bahwa kebutuhan untuk memberikan pengasuhan khusus kepada anak telah dinyatakan dalam Deklarasi Jenewa mengenai hak-hak anak tahun 1924 dan dalam Deklarasi Hak-Hak Anak yang disetujui oleh Majelis Umum pada tanggal 20 November 1959 dan diakui dalam Deklarasi Universal tentang Hak-Hak Anak Manusia. Dalam Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik, terutama dalam pasal 23 dan pasal 24, dalam Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya, terutama pada pasal 10, dan dalam status-status dan instrumen-instrumen yang relevan dari badan-badan khusus dan organisasi-organisasi internasional yang memperhatikan kesejahteraan anak. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami. Semoga teman-teman semua dapat memahami hasil diskusi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.